Romo, Suster, Buder, dan segenap umat Allah di Keuskupan Agung Semarang berkah dalem. Pada minggu keempat bulan katekese pendidikan ini kita akan berdiskusi dengan tema paroki dan komunitas Kristiani yang hidup dari dan menghidupi sekolah Katolik. Sesuatu yang harus kita diskusikan, harus menjadi perbincangan kita. Karena ini membicarakan kita semua. Nah, kalau berdiskusi tentang pendidikan dan sekolah Katolik, yang pertama dan utama harus jelas sumbernya, pijakannya. Dan pijakan yang akan kita pakai tentu saja dokumen gereja. Dalam hal ini adalah Gravissimo Educationis dari Konsili Vatikan II yang diterbitkan pada tahun 1965. 1965, sangat lama. Pertanyaannya, apakah dokumen itu saat ini masih relevan? Saya berani mengatakan dengan PD sangat relevan dan selalu relevan. Dengan catatan bahwa dalam implementasinya tentu harus sesuai dengan konteks zaman hari ini. Nah, apa saja yang ada di dalam dokumen ini sehingga kita bisa menjalankan mandat dan perutusan gereja dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dalam dokumen ini jelas gereja dalam hal ini beserta komunitas-komunitas yang ada di dalamnya harus berperan dalam pengembangan dan perluasan pendidikan. Secara lebih spesifik mewujudkan tujuan pendidikan kita. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan betul. Saya garis bawahi bahwa gereja berperan serta dalam pengembangan dan perluasan pendidikan. Gereja itu lalu siapa? Tentu saja paroki, termasuk di dalamnya romo paroki, komunitas-komunitas yang ada di dalam paroki, semuanya harus terlibat di dalam pendidikan Katolik. Tidak bisa diserahkan misalnya hanya kepada para guru, hanya kepada kepala sekolah atau yayasan. Tetapi betul-betul harus ada keterlibatan semua komponen. Nah, tujuan pendidikan yang harus diwujudkan dalam konteks gereja kita tidak hanya pendewasaan pribadi, tidak hanya pengetahuan, tidak hanya keterampilan, melainkan terutama hendak mencapai supaya mereka yang telah dibaptis langkah demi langkah makin mendalami misteri keselamatan. Sesuatu yang harusnya menjadi ciri khas pendidikan Katolik. Tidak sekedar menjadi pinter, tidak sekedar menguasai ilmu pengetahuan, tetapi pengetahuan itu kan sarana untuk merasakan rahmat Allah, sarana untuk merasakan misteri keselamatan. Nah, lalu setelah menerima itu, siswa, anak-anak, mahasiswa itu harus bagaimana? Itu tujuan pendidikan Katolik yang harusnya menjadi kekasan pendidikan Katolik. Itu yang menjadi PR bersama kita terus menerus dihidupi. Maka yang kedua adalah siapa yang harus terlibat. Nah, dalam dokumen Gravissimo Educationis, pendidikan itu tanggung jawab utama orang tua. Dalam gereja Katolik, semua pasutri ketika dulu menikah itu mengucap janji dalam sakramen perkawinan, bersedia dan sanggup mendidik anak-anak yang dikaruniakan Tuhan secara Katolik. Semoga masih ingat janji itu. Nah, tidak mudah tentu menjalankan janji dalam sakramen ini, tetapi bagi kita orang Katolik harus dihidupi. Maka orang tua menjadi guru pertama dan utama. Tidak sekedar hanya mengajarkan dalam nama Bapa dan Putra, menghafalkan doa Bapa kami, Salam Maria, tetapi kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan itu yang mengajar orang tuanya. Tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan guru. Nah, namun demikian dalam konteks zaman ini yang sudah berubah, para pasutri, suami bekerja, istri bekerja, jam kerjanya sampai sore, sampai malam. Terus kapan? Terus bagaimana? Daycare semakin laris ya. Pagi diantar, sore malam diambil.
Setelah sampai di rumah capek, istirahat, tidur gitu. Terus kapan pendidikan terjadi? Maka dalam konteks ini saya mengusulkan pendidikan Katolik harus dikeroyok oleh gereja. Mulai dari romo parokinya, romo paroki harus mengajar, sekolah minggu, komunitas-komunitas yang ada, para katekis-katekis, termasuk dari PIA, dari PIUD dulu, kemudian PIA sampai PIUL, harus bersama-sama terlibat. Tetapi kembali tetap bahwa yang utama dan pertama adalah orang tuanya. Dengan cara apa? Tidak sulit sebenarnya. Dengan cara praktek, tindakan, dan perilaku nyata. Saya pakai anekdot sedikit ketika ada romo kunjungan ke umat, lalu umat ini mengajak romonya makan di resto. Lalu setelah disajikan, bapak dari keluarga ini dan dalam nama Bapa doa makan. Anaknya langsung, "Pak, tumben doa," gitu kan. Itu kan sesuatu banget gitu. Artinya mungkin selama ini di rumah tidak membiasakan itu. Itu pendidikan. Tidak harus ngajar matematika, tidak. Lalu bagaimana tentang belajar hidup? Bagaimana bekerja keras, berproses, itu semua diajarkan oleh orang tua. Bahwa sekolah nanti nambahi, yes. Paroki nambahi, yes. Kegiatan OMK menjadi ajang semakin mendewasakan anak-anak, ya. Tetapi yang utama tetap orang tua. Maka dengan jelas tentang keutamaan, tentang keimanan, itulah yang menjadi ciri khas pendidikan Katolik. Dalam konteks Keuskupan Agung Semarang, inilah yang disebut dengan FIBB yang sesungguhnya. Formasi iman berjenjang dan berkelanjutan. Nah, semua komponen dalam gereja itu diajak untuk terlibat dan itu dinyatakan jelas dalam Gravissimum Educationis yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam perserikatan yang memajukan hidup berbudaya dan seterusnya dan seterusnya. Tentu lalu porsinya masing-masing secara proporsional. Tidak bisa ditukar-tukar, porsinya juga berbeda-beda. Tetapi lalu sinergi, kolaborasi semua komunitas di dalam paroki harus menghidupi itu. Nah, Bapak Ibu, Romo, Suster, Buder, kenapa ini harus kita lakukan? Karena bagi gereja, pendidikan itu adalah wajah gereja di tengah dunia. Wajah seperti apa yang mau kita hadirkan di tengah dunia melalui pendidikan? Wajah yang ganteng, cakep, menarik, memikat, atau wajah yang pucat, wajah yang banyak jerawat, wajah yang kusam. Tentu pilihannya tentu wajah yang memikat, wajah yang menarik. Sehingga gereja diberi kewenangan, diberi hak. Secara tegas dikatakan begini, sehingga gereja berhak secara bebas mendirikan dan mengurus sekolah Katolik. Jadi tidak bisa disangka lagi paroki beserta dengan komunitas di dalamnya harus hidup dan menghidupi sekolah Katolik. Bagaimana caranya sekarang? Yang terakhir. Satu, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kenapa saya sebut zona nyaman? Karena kita pernah punya sejarah bahwa sekolah Katolik hebat. Tetapi dalam dinamika berikutnya begitu banyak tantangan. Tetapi masih banyak yang merasa nyaman, tertidur. Maka harus keluar dari zona nyaman, masuk ke zona kecemasan atau kekhawatiran. Dengan cara apa? Melihat fakta, data secara objektif. Bahwa banyak sekolah Katolik misalnya yang mengalami penurunan siswa, yang mengalami degradasi dalam banyak aspek. Sebagai warga gereja, apakah kita diam? Apakah kita tidak prihatin dan tidak gelisah? Maka agar keprihatinan itu dan kegelisahan itu hilang, harus berani belajar dan berubah. Sehingga kalau mau belajar, mau berubah, akhirnya kita akan masuk zona pertumbuhan. Maka sebagai tindak lanjut Sinode Pendidikan di KAS, semoga gagasan mendirikan rumah diklat untuk para guru, untuk para kepala sekolah, untuk para pemerhati pendidikan, nanti menjadi tempat terbaik untuk belajar. Bagi siapapun yang terlibat dalam pendidikan dan sekolah Katolik.
boleh digambarkan nanti dalam slide ini bagaimana comfort zone itu harus dikeluarkan. Kita harus berani keluar dari comfort zone, masuk fear zone, zona takut, zona cemas. Gak apa-apa, karena dengan kecemasan, dengan kegelisahan itu biasanya orang lalu berpikir kreatif, menemukan ide gagasan baru, lalu mau belajar, namanya learning zone. Nah kalau mau belajar dan mau berubah, belajar skill baru, para guru-guru senior, yuk belajar bareng bagaimana menghadapi murid yang generasinya jauh berbeda, lagunya berbeda, filmnya berbeda, makanan favoritnya berbeda, cara hidupnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Kalau kita bersedia, terbuka, maka akan masuk ke growth zone, zona bertumbuh, akan ada pertumbuhan. Apakah dokumen gereja juga menyebut ini? Ya. Dalam Gravissimo Educationis disebutkan dengan jelas. Sekolah Katolik sebagaimana seharusnya membuka diri bagi kemajuan dunia modern. Mendidik para siswanya dengan tepat guna mengembangkan dunia. Jadi memang sudah jelas kita harus berubah mau belajar. Demikian juga gereja, paroki, komunitas juga harus mau belajar dan berubah. Sehingga kejayaan sekolah Katolik tidak hanya masa lalu tetapi bisa kita hadirkan kembali. Pertanyaannya adalah, berani enggak kita melakukan itu semua? Kalau berani, kita optimis bahwa pendidikan dan sekolah Katolik di Keuskupan Agung Semarang akan jaya kembali sebagai wadah dan tempat untuk menggembleng anak-anak kita. Maka kata kuncinya adalah guru, sekolah, kepala sekolah, romo, suster, bruder, semua komunitas, berani enggak kita belajar? Terbuka, sehingga sekolah Katolik, pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang akan kembali berjaya. Panira. Terima kasih, saya Ferdinand Indiarto, berkah dalem.